Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Selasa 31 Agustus 2021 dalam pekan ke-22 masa biasa. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, bab 5, ayat 1 sampai 6, ayat 9 sampai 11. Dan bacaan Injil dari Injil Lukas, bab 4, ayat 31 sampai 37. Salah satu kalimat yang sangat menarik untuk saya dalam bacaan pertama hari ini adalah sebab Allah menetapkan kita bukan untuk mengalami kemurkaan, tetapi untuk memperoleh keselamatan oleh Yesus Kristus. Bagi saya hal ini berarti kita memang diciptakan bukan untuk kehancuran. Kita diciptakan untuk memperoleh keselamatan di dalam dan karena Yesus Kristus. Kita tahu, Yesus melalui sengsara, wafatnya di kayu salib, kematiannya, dan kebangkitannya telah menjadi jaminan keselamatan bagi kita. Karena itu, hanya di dalam dan melalui Yesus kita memperoleh keselamatan. Sehingga ajakan Rasul Paulus untuk jemaat di Tesalonika dalam bacaan pertama hari ini juga menjadi ajakan bagi kita sekalian yang percaya kepada Kristus saat ini, supaya kita memperoleh keselamatan. Keselamatan yang sudah disiapkan oleh Allah melalui sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Apa yang menjadi ajakan menurut bacaan pertama hari ini? Yakni supaya kita hidup sebagai anak-anak terang. Artinya hidup sesuai dengan apa yang telah digariskan untuk kita. Hidup sesuai dengan perintah-perintah Allah. Hidup yang disesuaikan dengan ajaran-ajaran Allah. Hidup yang sesuai dengan iman kita akan Allah di dalam diri Yesus Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih. Yang kedua, dari bacaan Injil, lagi-lagi Yesus menjadi tokoh penting, perhatian utama orang-orang yang diceritakan dalam bacaan Injil hari ini. Mereka mengagumi pengajaran-pengajaran Yesus. Mereka juga mengagumi apa yang dilakukan oleh Yesus. Bacaan Injil menegaskan orang-orang takjub pada Yesus, pada apa yang diajarkannya, terutama pada apa yang dilakukannya. Apa itu? Mereka mengakui perkataan Yesus memiliki kuasa dan kewibawaan. Karena ketika Yesus memerintahkan hanya dengan berkata-kata, roh-roh jahat keluar mengikuti perintah Yesus. Saudari dan saudara yang terkasih, dari dua bacaan liturgi hari ini kepada kita diberi pesan. Yang pertama, untuk hidup sebagai anak-anak terang. Keselamatan telah disiapkan bagi kita karena memang keselamatan kita sudah ada, dan itu karena Yesus telah menderita sengsara, wafat di kayu salib, kemudian bangkit dari antara orang mati. Yang perlu dari kita adalah hidup sesuai dengan semangat kebangkitan itu. Hidup sesuai dengan iman kita. Hidup sesuai dengan ajaran-ajaran Yesus. Itu yang dimaksudkan dengan hidup sebagai anak-anak terang. Maka tinggalkanlah segala pikiran dan perbuatan yang mengandung kegelapan, yang mengandung dosa. Dan yang kedua,
Kita pasti juga mengagumi kita yang hanya membaca saja cerita tentang pengajaran Yesus dan perbuatannya yang luar biasa. Kita merasa memang juga luar biasa kata-kata Yesus, hidup Yesus, perbuatan Yesus, pengajaran Yesus. Kita pasti juga akan berkata, luar biasa. Kata-kata Yesus penuh kuasa dan kewibawaan. Itu harus menjadi semangat kita juga. Kata-kata kita harus memiliki juga kuasa dan kewibawaan. Tapi tidak pertama-tama di mana perkataan kita atau ketika kita mengatakan sesuatu, terutama roh-roh jahat keluar dari diri kita atau dari orang lain yang kepadanya kata-kata kita dialamatkan. Tidak. Bagi saya dan kiranya bagi kita, kata-kata kita bisa memiliki kuasa dan kewibawaan. Kalau apa yang kita katakan itu juga yang kita lakukan. Ketika kita berbicara tentang pengampunan, itu juga yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Ketika kita berbicara tentang kesabaran, itu juga yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita tunjukkan sikap sabar dan lain-lain sebagainya. Saudari dan saudara yang terkasih, semoga Tuhan menolong kita untuk menjadi anak terang dan Tuhan menolong kita membuat kata-kata kita penuh wibawa dan kuasa. Tuhan memberkati.